Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Mahasiswa sekalian, Anda telah belajar beberapa materi pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang ruang lingkup penganggaran perusahaan. Kemudian Anda juga telah belajar tentang anggaran penjualan dan anggaran produksi. Kali ini kita akan lanjut kepada jenis anggaran yang berikutnya, yaitu tentang anggaran bahan baku. Apa yang dimaksud dengan anggaran bahan baku? Anggaran bahan baku itu mencakup lebih rinci mengenai jumlah dan jenis bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Ya, jadi anggaran bahan baku ini pun sangat berkaitan erat dengan anggaran produksi, karena kita ingat bahwa dalam melakukan produksi ada bahan baku yang harus kita gunakan. Di dalam proses produksi, bahan baku itu dibagi menjadi dua. Ada bahan baku langsung atau direct material dan bahan baku tidak langsung atau indirect material. Apa yang dimaksud dengan bahan baku langsung? Ya, yang dimaksud dengan bahan baku langsung ini adalah bahan baku yang berperan langsung dalam proses produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan baku tidak langsung itu adalah bahan baku yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi. Sebagai contoh, misalkan kalau kita akan memproduksi meja atau kursi, maka contoh bahan baku langsungnya adalah kayu. Sedangkan contoh bahan baku tidak langsungnya adalah paku misalnya. Contoh lain, misalkan kita pada produksi sepatu kulit, maka bahan baku langsungnya adalah kulit. Sedangkan bahan baku tidak langsungnya misalnya benang. Ya. Nah, fokus pada anggaran bahan baku ini adalah kita hanya fokus pada bahan baku langsung. Ya. Karena besarnya bahan baku langsung ini akan secara linier berhubungan dengan besarnya biaya produksinya atau biaya bahan bakunya juga. Sedangkan untuk bahan baku tidak langsung, ini nanti akan kita kelompokkan atau akan kita masukkan ke dalam anggaran biaya overhead ya, atau lebih dikenal dengan BOP, biaya overhead pabrik. Nanti di pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar juga tentang anggaran BOP. Fokus anggaran bahan baku adalah pada anggaran bahan baku langsung. Apa sih tujuan anggaran bahan baku, Pak? Tujuan penyusunan anggaran bahan baku ini bisa membantu manajemen untuk mengambil langkah kebijakan, misalnya perkiraan berapa banyak sih kebutuhan bahan baku yang akan diperlukan. Kemudian berapa jumlah pembelian bahan baku, perkiraan kebutuhan dana dalam membeli bahan baku, dasar penentuan komponen HPP, harga pokok produk ya. Karena di dalamnya kita kan menggunakan bahan baku dalam proses produksi. Dan kemudian yang kelima adalah dasar penggunaan bahan bakunya. Itulah setidaknya 5 manfaat atau tujuan kita menyusun anggaran bahan baku. Apa saja elemen dalam anggaran bahan baku? Yang pertama adalah anggaran kebutuhan bahan baku. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Ketiga, anggaran persediaan bahan baku. Dan keempat, anggaran biaya pemakaian bahan baku. Nanti kita akan melihat ya atau belajar bagaimanakah elemen-elemen ini dalam anggaran bahan baku. Ada
Rumus yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai mahasiswa dalam menyusun anggaran pembelian bahan baku, ya, di mana ada rumus yang perlu Anda perhatikan, yakni adalah sebelum kita menghitung pembelian bahan baku, rumusnya adalah berapa banyak sih kebutuhan bahan baku untuk produksi, ya, itu ditambah dengan persediaan akhir bahan baku, sini ya, tambah persediaan akhir. Kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir itu adalah jumlah kebutuhan bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku ditambah persediaan awal bahan baku, itulah pembelian bahan bakunya. Jadi pada saat nanti disuruh untuk membuat anggaran pembelian bahan baku, rumusnya seperti di slide ini ya. Kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir, itu adalah jumlah kebutuhan bahan baku, ditambah persediaan awal, itulah pembelian bahan bakunya. Langsung saja pada contoh soal ya, supaya lebih mudah memahami tentang anggaran bahan baku. Di sini ada contoh soal, PT Jaya Selalu memiliki beberapa data sebagai berikut ya teman-teman ya. Yang pertama adalah perkiraan penjualan. Pada poin A, perkiraan penjualan. Di sini bisa Anda lihat ya, bahwa PT Jaya Selalu ini punya 3 jenis barang. Barang X, Y, dan Z. Di kolom kedua ini adalah jumlah unit yang akan dijual ya. Barang X 15.000 unit, Y 30.000 unit, Z 20.000 unit. Di kolom berikutnya Anda disajikan harga per unit ya. X Rp2.000 per unit, Y 2.500 per unit, dan Z 3.000 per unit. Di sini ada persediaan awal dan persediaan akhir untuk masing-masing barang. Apa sih manfaat informasi A ini? Dari informasi perkiraan penjualan ini, teman-teman nanti bisa memperkirakan anggaran produksinya. Ingat ya, rumus di minggu lalu yang sudah Anda pelajari pada saat belajar anggaran produksi, ya, bahwa nanti penjualan ditambah untuk masing-masing jenis barang ya, penjualan ditambah persediaan akhir, kemudian nanti dikurangi dengan persediaan awal. Itulah jumlah produksi. Silahkan nanti Anda buka kembali rumus dalam menghitung anggaran produksi di pertemuan minggu lalu. Informasi B ini adalah bahan baku yang digunakan menurut standar penggunaan kebutuhan ya. Di dalam ilmu manajemen produksi ya, atau dalam dunia industri disebutnya SUR, yaitu Standard Usage Rate atau standar penggunaan kebutuhan bahan baku. Ada 3 bahan baku yang digunakan. Bahan baku 1, 2, dan 3 ya. Ini satuannya. Nah, di sini untuk barang X ya, cara membacanya kan seperti ini ya. Untuk barang X, untuk bahan baku satunya, surnya 2. Untuk bahan baku 2, untuk barang X surnya 3. Untuk bahan baku 3, surnya adalah 1. Demikian juga pada saat Anda membaca sur untuk barang Y dan barang Z. Pengetahuan untuk mengetahui sur ini tujuannya adalah supaya Anda bisa menghitung nanti berapa anggaran kebutuhan bahan baku yang akan Anda perlukan. Itu manfaat informasi B di sini ya. Informasi berikutnya, yang C adalah jumlah persediaan masing-masing bahan baku. Ya, karena tadi ada bahan bakunya ada 3, yaitu BB1, BB2, dan BB3. BB di sini bahan baku ya, teman-teman sekalian. Di sini sudah disediakan persediaan awal untuk masing-masing bahan baku dan persediaan akhirnya. Informasi C ini akan juga Anda gunakan pada saat menghitung nanti atau membuat anggaran pembelian bahan baku. Ingat tadi rumus di depan ya, untuk anggaran pembelian bahan baku.
Kebutuhan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Itulah pembelian bahan bakunya. Informasi yang terakhir D itu adalah perkiraan harga bahan baku ya. BB1 Rp800 per unit, BB2 Rp500 per unit, dan BB3 Rp750 per unit. Informasi ini akan Anda perlukan juga nanti pada saat menghitung nilai pembelian. Ya, informasi D ini akan digunakan untuk menghitung nilai pembelian dan juga berapa anggaran biaya bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pertanyaannya, yang A, Anda diminta membuat anggaran produksi untuk masing-masing jenis barang ya. Tadi ada barang X, Y, dan Z. Yang B, Anda disuruh menghitung anggaran kebutuhan bahan baku sesuai dengan jenis barang dan jenis bahan bakunya. C, disuruh membuat anggaran pembelian bahan baku. D, disuruh menghitung anggaran biaya pemakaian bahan baku. Jadi ada 4 poin yang harus kita kerjakan dari contoh soal ini ya. Untuk mempermudah menjawab ya, jawaban A, B, C, dan D ini di slide ini sudah saya sediakan teman-teman sekalian. Misalkan yang A ya, bagaimana membuat anggaran produksinya. Untuk lebih mudahnya kita lihat langsung di Excel ya, supaya lebih gampang untuk melihat rumus-rumusnya. A, kita disuruh menghitung anggaran produksi di sini ya. Oke. Perhatikan informasi yang di sini. Ya, ini saya ambil dari soal tadi ya. Ini jenis barang, ada X, Y, Z. Perkiraan penjualannya sekian untuk masing-masing barang. Harganya sekian. Persediaan awalnya sekian. Dan persediaan akhirnya seperti yang tampak di Excel ini. Bagaimanakah menghitung anggaran produksi? Ingat rumus minggu lalu ya. Anggaran produksi itu dihitung dari penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Oke, kita mulai saja dengan penjualan. Di sini ya. Angka 15.000 dari mana? Dari jumlah unit yang akan dijual di barang X. Barang Y 30.000 di sini. Barang Z 20.000. Ini adalah penjualan. Untuk persediaan akhir masing-masing barang bisa Anda ambil di sini. Oke, untuk barang X 4.000, barang Y 5.000, dan Z 6.500. Sini ya. Jadi informasi yang vertikal ini Anda buat horizontal ya, dari kiri ke kanan. 4.000, 5.000, dan 6.000. Penjualan ditambah persediaan akhir itu adalah jumlah barang yang tersedia. Di sini tersedia. 15.000 ditambah 4.000, 19.000. 30.000 ditambah 5.000, 35.000. 20.000 ditambah 6.500, 26.500. Mudah ya kalau di Excel ya. Anda bisa perhatikan di sini di Excel saya sudah ada rumusnya di sini teman-teman. 19.000 dari mana sih? B9 tambah B10. Berarti penjualan ditambah persediaan akhir. Itu barang yang tersedia. Kemudian persediaan awal. Ini info 6.000, 3.000, dan 3.500 untuk barang Z. Bisa diambil dari sini. Persediaan awal ya. 6.000, 3.000, dan 3.500. Baru kita bisa menghitung tingkat produksinya. Dari mana? Barang yang tersedia, 19.000 ini Anda kurangi dengan 6.000. Maka untuk barang X, tingkat produksinya 13.000. Untuk barang Y, 35.000 dikurangi 3.000,
adalah 32.000 tingkat produksinya. Untuk barang Z, 26.500 dikurangi 3.500, maka tingkat produksinya adalah 23.000. Sekali lagi, perhatikan rumus yang ada di sini ya, supaya untuk mempermudah Anda memahami angka-angka yang ada di Excel ini. Ini adalah tingkatan produksi dari masing-masing barang, baik untuk X, Y, dan Z. Itu untuk pertanyaan A. Kita disuruh menghitung anggaran produksi. Yang B, kita disuruh membuat anggaran kebutuhan bahan bakunya. Oke. B, membuat anggaran kebutuhan bahan baku. Sini ya. Oke, kita rinci produknya ada X, Y, Z. Produksi X 13.000 dari sini, sesuai jawaban A. Jadi pada saat Anda disuruh membuat anggaran kebutuhan bahan baku, ya, jika belum diketahui produksi dari masing-masing barang, ya Anda harus membuat dulu anggaran produksinya. X 13.000 di sini, Y 32.000, dan Z 23.000. Untuk menghitung anggaran kebutuhan bahan baku, kita perlu informasi SUR tadi ya dari masing-masing jenis barang. Oke, coba diperhatikan tadi di slide PowerPoint saya, nanti silakan dicek ya. Untuk bahan baku 1, barang X, SUR-nya adalah 2. Oke. BB2, X SUR-nya adalah 3. BB3, SUR-nya adalah 1. Demikian juga untuk SUR barang Y dan Z untuk masing-masing jenis bahan baku. Oke, perhatikan tadi di PowerPoint saya informasinya. Nah, untuk menghitung kebutuhan bahan baku sangat mudah sekali ya. Adalah untuk masing-masing barang dan masing-masing jenis bahan baku, produksi ini tinggal Anda kalikan dengan SUR-nya. Misal untuk BB1 ya, kebutuhan bahan baku 1, 13.000 dikalikan 2, 26.000. Untuk yang Y, 32.000 dikalikan 3, 96.000. Untuk Z, 23.000 dikalikan 4, maka untuk bahan baku 1 butuhnya 92.000. Artinya, untuk bahan baku 1 ini, yang digunakan untuk 3 produk ini, butuh 214.000 bahan baku 1. Jadi ingat rumusnya tadi, tinggal produksi Anda kalikan dengan SUR-nya masing-masing barang. Demikian juga nanti Anda bisa menghitung BB2 dan BB3-nya. Jangan sampai salah menginput SUR ya untuk masing-masing barang X, Y, Z pada BB2 ataupun BB3. Tolong teliti dalam menulis SUR untuk masing-masing jenis produk. Caranya sama ya. Produksi di sini tinggal dikalikan SUR-nya. Jumlahnya di sini tinggal dijumlahkan kemudian ini ya, 3 angka ini dijumlahkan. Ketemulah untuk BB2 108.000. BB3 pun sama, produksi dikalikan SUR-nya, masing-masing nilainya sekian. Untuk X, Y, Z, kemudian dijumlah. Sini ya, pakai rumus sum. Maka untuk BB3 perlunya butuh bahan bakunya 187.000 untuk 3 produk. Itulah anggaran kebutuhan bahan baku ya, sangat sederhana sekali. Setelah membuat atau menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, kita juga ditanyakan tentang bagaimana anggaran pembelian bahan bakunya. Oke. Untuk anggaran pembelian bahan baku, tadi diperhatikan ya, rumusnya adalah kebutuhan bahan baku
ditambah persediaan akhir, itu adalah jumlah kebutuhan bahan baku, dikurangi persediaan awal, nah itulah pembelian bahan baku. Kita masukkan saja angkanya. Kebutuhan bahan baku untuk bahan baku 1, 214.000. Ini dia. Jadi angka ini pindah ke sini ya, bahan baku 1. Untuk bahan baku 2 pun sama di sini, 108.000 dari jawaban yang B tadi ya, anggaran kebutuhan bahan baku, dipakai untuk jawaban yang C. BB2 108.000. BB3 angka 187.000 ini juga pindah ke sini. Oke, cukup jelas ya. Kemudian persediaan akhir bahan baku ini tolong diperhatikan 4.000, 8.750 dan 12.500 ya. Ini ada di soal informasi C, tolong diperhatikan untuk jumlah persediaan akhir masing-masing bahan baku. Coba dicek informasi C di soal ya. Kemudian tinggal ditambahkan ini 214.000 ditambah 4.000, maka jumlah kebutuhan bahan bakunya adalah 218.000. Oke. Untuk BB2 dan 3 juga sama ya teman-teman, tinggal dijumlahkan saja ini. Kebutuhan bahan bakunya ditambah persediaan akhir. Baik, berikutnya untuk menghitung pembelian bahan baku, jumlah kebutuhan bahan baku ini harus dikurangi dengan persediaan awal. Informasi persediaan awal pun ada di informasi soal pada informasi C ya, di mana untuk BB1 7.500 persediaan awalnya, BB2 10.000, BB3 10.000. Oke, jadi hati-hati pada saat menginput angka dari soal ya. Pembeliannya maka 218.000 ini Anda kurangi dengan 7.500. Maka untuk BB1 pembeliannya adalah 210.500. Untuk BB2 sama ya, ini tinggal dikurangi 106.750. BB3 189.500. Inilah pembelian bahan baku baik untuk BB1, BB2, dan BB3. Kemudian kalau kita ingin melihat nilai pembelian atau menghitung nilai pembelian dari masing-masing barang ya, dari masing-masing bahan baku maksud saya, untuk BB1, 2, dan 3, maka tinggal dikalikan harga BB-nya. Perhatikan informasi D pada soal ya, di mana BB1 harganya 800, BB2 500, BB3 750. Maka nilai pembeliannya sangat gampang. Pembelian dikalikan harga. 210.500 dikalikan 800, maka nilai pembelian BB1 untuk di sini ya, BB1 adalah 168.400.000 rupiah. Untuk BB2 53.375.000 rupiah. Untuk BB3 142.125 rupiah. Inilah nilai pembelian untuk ketiga jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Itu untuk jawaban C ya, menghitung anggaran pembelian. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan D, kita ditanyakan anggaran biaya pemakaian bahan baku. Ya, tabelnya seperti ini. Oke, jadi ada barang ya. Informasi barang X misalkan di sini. Biaya pemakaian bahan baku pada X. Jadi satu kolom ya. Y. Informasinya di sini. Biaya pemakaian bahan baku. Z juga satu kotak sendiri. Misalkan saya jelaskan yang X ya. Nanti yang Y dan Z caranya sama. Barang X, kita lihat di sini.
kebutuhan. Kita perhatikan di sini angka 26.000, 39.000, dan 13.000 ini dari mana? Perhatikan angka 26.000. Ini kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah D19. D19 itu di sini. Kita perhatikan. Nah, inilah. Untuk X ya, di sini untuk X. Bahan baku 1 butuh 26.000, bahan baku 2 butuh 39.000, bahan baku 3 butuh 13.000. Jadi 26.000, 39.000, 13.000 Anda masukkan ke sini. 26.000, 39.000, 13.000. Oke, ini kebutuhan bahan baku barang X di BB1 sekian, 26.000, di BB2 39.000, di BB3 13.000. Tinggal Anda kalikan dengan harga masing-masing bahan bakunya. BB1 800, BB2 500, BB3 750. Kebutuhan dikalikan harga ya, 26.000 kalikan 800, 20.800.000 rupiah. Kemudian yang BB2 39.000 kalikan 500, 19.500.000. 13.000 dikalikan 750 adalah 9.750.000 rupiah. Kemudian Anda jumlah ketiga angka ini ya. Jumlahnya 50.050.000 rupiah. Nah, inilah anggaran biaya pemakaian bahan baku dari barang atau produk X. Ya. Dengan cara yang sama, Anda pun bisa menghitung untuk barang Y dan barang Z. Di sini kan harganya sama ya. BB1, 2, 3 pasti sama. Tinggal kebutuhannya ini saja yang perlu Anda perhatikan ya. Misalkan Y. Kebutuhannya perhatikan tadi di sini. Y. Sini ya. BB1 butuh 96.000. BB2-nya kosong karena surnya kosong. BB3 butuh 128.000. Di sini ya. Itu untuk Y. Untuk Z sama. Kebutuhannya lihat di jawaban Anda yang B tadi. Z. Sini ya. BB1 butuh 92.000. BB2 69.000. BB3 46.000. Sama dengan di sini. Oke. Kemudian gampang kayak tadi caranya. Kebutuhan kalikan harga. Di sini. Kebutuhan kalikan harga. Masukkan di sini. Kebutuhan kalikan harga. Masukkan sini. Kemudian dijumlah. Untuk barang Z, total biaya pemakaian bahan bakunya adalah 142.600.000 rupiah. Ya, jadi dari Excel ini jika ada rumus, teman-teman tinggal pelajari saja di sini rumusnya apa dibagi, apa ditambah apa sih, apa dikurangi apa sih ya. Perhatikan note atau catatannya di sini. Ya. Jadi apa yang saya tampilkan di Excel ini semuanya sudah saya copy di PowerPoint saya. Ini untuk jawaban A ya. Sama dengan yang di Excel. Kemudian ini jawaban B untuk anggaran kebutuhan bahan bakunya sama dengan di Excel. C anggaran pembelian bahan bakunya sama dengan di Excel. Dan D anggaran biaya pemakaian bahan bakunya juga sama dengan di Excel. Di sini ya kelihatan tadi. Barang Z total biaya pemakaian bahan bakunya adalah 142.600.000 rupiah. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang materi anggaran bahan baku. Semoga mahasiswa sekalian dapat memahami materi ini dengan baik. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.